Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami cintai anak-anakku kelas 10, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai, kali ini metode pembelajaran dengan daring. Karena mengingat kondisi yang masih pandemi, maka pelajaran kali ini di bab 2 Bapak Guru akan menyampaikan lewat daring. Sebelumnya kalian absen lewat link yang kami sediakan lewat Google Form, nanti diisi lalu dikirim lewat Google Form itu. Dan selanjutnya, apakah keadaan kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Jadi materi kemarin kalian harus ingat, jangan sampai lupa. Materi kemarin apa anak-anak? Oh iya, pengertian Al-Quran. Saya ulas sedikit bahwa pengertian Al-Quran itu bisa ditinjau dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari bahasa ada banyak pendapat, salah satunya ada dari Imam Al-Likhyani menuturkan bahwa asal mula kata Al-Quran itu dari lafal qara'a. Tasrifannya qara'a yaqra'u Qur'anan fahuwa qari'un wa nakama qara'an. Qara'a mempunyai arti membaca, akan tetapi yang digunakan bukan kata kerjanya tapi kata sifatnya, yaitu Qur'an. Itu sekilas, jadi kalian jangan lupa, kalian ingat-ingat, karena ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas sampai hari ini. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Metode yang Bapak Guru sampaikan dengan metode diskusi quiz team. Jadi nanti Bapak Guru akan membagi kalian lewat daring menjadi 4 kelompok, 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Metodenya nanti Bapak akan membacakan subtema pertama, nanti tugas kelompok 1 membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu nanti dikemukakan, yang menjawab kelompok lain, boleh kelompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 4, begitu seterusnya. Jadi subtema pertama itu yang bertugas membuat pertanyaan adalah kelompok pertama. Yang kedua nanti yang membuat pertanyaan adalah kedua. Jadi nanti tugas kalian akan lebih kerjasamanya. Jadi satu kelompok memperhatikan, terus membuat sebuah rumusan, membuat pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain. Itu metodenya. Jadi Bapak Guru menggunakan metode quiz team, yaitu satu kelompok memberi pertanyaan kepada kelompok lain dan kelompok lain menjawabnya. Nanti di akhir Bapak akan memberi kesimpulan. Kalau belum ada jawaban, Bapak akan memberikan jawaban. Baik, anak-anak, kita perhatikan dulu peta konsep di bab 2 ini. Yang pertama, Al-Quran konsepnya itu diturunkan, kemudian diajarkan dan ditulis. Coba kira renungkan proses penurunan Al-Quran, yaitu Rasulullah ketika menerima wahyu, pasti Rasulullah merasa berat, merasa ada sesuatu yang sangat sulit. Nah, Rasulullah seseorang yang sangat istimewa, ketika menerima wahyu itu sudah merasakan kesulitan, merasakan sesuatu yang berat.
itu membuktikan bahwa peristiwa penurunan Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi isinya pasti sangat luar biasa. Mari kita amati gambar yang Bapak tampilkan di slide ini. Nah, coba itu amati tentang gambar di Gua Hira. Kalian amati, kalian analisis, kalian bayangkan ketika Rasulullah mendapatkan mimpi kenyataan, beliau terus bertahan terus akhirnya mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Baik anak-anak, kita masuk ke sub yang pertama. Jadi untuk kelompok pertama, kalian siapkan peralatannya untuk menulis, menyimpulkan, dan membuat pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran itu diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan saranya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauh Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiyah turunnya Al-Quran, itu ada beberapa pendapat yang masyhur, yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz 30 juz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah langit dunia, dan diturunkan berangsur-angsur ke dunia dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun ke-10 dari hijrah Nabi. Itu subtema pertama tentang pengertian Al-Quran. Coba kalian diskusikan, kalian membuat ringkasan, kalian mencari sumber yang lain, kalian tulis sebuah pertanyaan, kemudian kirim pada kelompok yang lain dengan metode daring. Untuk sub yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran di sini, jadi ayat Al-Quran ditulis dalam kertas yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu pada zaman Nabi, yang kedua pada zaman sahabat Abu Bakar, terus yang ketiga pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Untuk sub yang kedua, kita membahas penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Jadi yang paling dominan dalam masa Rasulullah tentang Al-Quran adalah hafalan para sahabat. Karena apa? Karena sahabat ketika mendengar ayat dari Rasulullah, maka para sahabat akan langsung menghafalnya, dan mereka akan menulis dengan sarana-sarana yang ada, baik itu berupa pelepah kurma, atau berupa potongan kulit, atau permukaan batu, atau tulang-tulang unta. Jadi penulisan pada zaman Rasulullah itu yang berperan adalah hafalan para sahabat dan tulisan sahabat itu sendiri dengan menggunakan media yang tersedia. Baik, untuk kelompok 2, kalian cari sumber yang lain, kalian rangkum, kalian tulis pertanyaan itu, kalian kirim ke kelompok yang lain. Baik, untuk sub yang ketiga, sebelum kita melanjutkan sub yang ketiga, ini ada ice break untuk anak-anak biar nggak begitu penat. Mari kita coba dengan menggunakan lagu 5 jari kananku. Oke, ada yang bisa? Kalau ada yang bisa boleh dicoba ya. Oh, ya udah, nanti kan saya kasih contoh. 5 jari kananku, 5 jari kiriku,
berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, tarik ke belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama-sama. Mari kita ulang dengan bahasa apa? Bahasa Jawa. Oke. Setunggal kalih tiga, sekawan gangsal enem, pitu wolu songo sedasa. Oke, anak-anak kalian praktekkan sendiri. Coba yang mau mempraktekkan lewat Zoom ini, jangan malu-malu. Siapa? Oh iya, lesson nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke sub yang ketiga, yaitu penulisan Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar. Pada masa sahabat Abu Bakar ini banyak orang-orang Islam yang murtad, sehingga terjadi perang yang namanya perang Yamamah. Karena banyak peperangan yang terjadi pada masa Abu Bakar, maka banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, sahabat Umar usul kepada sahabat Abu Bakar untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Karena apa? Khawatir nanti kalau lama-kelamaan penghafal Al-Quran meninggal, maka khawatir kalau Al-Quran akan dampak yang buruk. Pertama, sahabat Abu Bakar tidak menerima, karena dalam ajaran Rasulullah tidak ada kodifikasi Al-Quran. Tapi dengan bujukan Sayyidina Umar, akhirnya hati Abu Bakar terbuka, sehingga Abu Bakar memerintah atau memanggil Zaid bin Sabit untuk menulis ulang catatan Al-Quran dari para tulisan sahabat-sahabat yang masih tercecer. Zaid bin Sabit akhirnya mengemban tugas yang sangat berat, sehingga beliau berkata, seandainya saya disuruh memilih untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran dan memikul gunung, maka saya akan memilih untuk memikul gunung. Akhirnya tugas Zaid bin Sabit selesai. Terdapat satu mushaf yang sudah terkumpul, ditaruh dalam rumah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, mushaf ini dipindah di rumah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar wafat, kemudian mushaf ini dipegang oleh putrinya, yaitu Hafsah binti Umar. Baik, untuk kelompok yang ketiga, kalian catat, kalian simpulkan, kalian cari sumber yang lain, kemudian cari pertanyaan, kalian berikan kepada kelompok yang lain. Selanjutnya kita menginjak ke sub yang keempat. Untuk kelompok yang keempat, silahkan dicatat sesuatu yang penting, gunakan media yang lain untuk menambah pengetahuan kalian. Untuk penurunan Al-Quran atau penulisan Al-Quran yang ketiga, yaitu pada masa Sayyidina Utsman. Pada masa Sayyidina Utsman, perluasan Islam bertambah luas. Karena wilayah Islam bertambah luas, maka akan terjadi beberapa dialek yang masuk dalam kawasan tersebut. Nah, karena kebanyakan kawasan yang masuk dikhawatirkan nanti akan menimbulkan perbedaan bacaan dari kalangan umat muslim. Karena adanya permasalahan seperti itu, maka Sayyidina Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit
Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman untuk menggandakan Al-Quran disalin menjadi 5 buah, dan 5 tersebut diberikan kepada wilayah-wilayah Islam yang lain sebagai pedoman, sehingga tentang bacaan Al-Quran tidak ada perbedaan. Sekian anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Kesimpulannya bahwa Al-Quran turun mulai dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia yang dinamakan Baitul Izzah pada malam Al-Qadar, lengkap 30 juz, kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Terus selanjutnya penulisan dilaksanakan sejak wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat-sahabat yang mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah dengan media seadanya, baik berupa pelepah kurma, batu, kulit, tulang, dan lain-lain. Al-Quran bisa berkumpul menjadi satu pada masa Sayyidina Abu Bakar, kemudian digandakan menjadi 5 pada masa Sayyidina Utsman, dan kemudian mushaf ini dinamakan mushaf Utsmani. Baik anak-anak, itu pertemuan yang pertama. Nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang, pertemuan yang kedua. Persiapkan kalian materi yang sudah Bapak ajarkan, kalian kembangkan dengan menggunakan media-media atau sumber pelajaran yang lain. Pertanyaan jangan lupa kelompok 1 memberikan kepada kelompok lain. Nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan yang kedua. Alhamdulillah kita bisa bersama. Semoga pertemuan ini membawa berkah kepada kita semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar tubuh jiwa kita sehat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.